Kalau saya melihat sekarang lebih kepada ada beberapa orang yang merasa bahwa dirinya adalah perwakilan agama. Merasa seperti itu. Merasa. Ketika dia terserang, dia menganggap agamanya yang diserang. Atau ketika ada orang yang nggak suka sama dia, dia merasa orang itu nggak suka sama agamanya. Padahal orang tuh nggak suka sama dia. Iya. Ada orang bilang Felix tuh penipu. Lalu saya bilang, loh kamu bilang saya penipu, saya ini muslim loh, berarti kamu bilang seluruh muslim penipu. Nggak gitu juga sih sebenarnya. Tapi gara-gara dia mungkin merasa dia bagian daripada agama atau perwakilan agama, lantas dia merasa dia tersinggung. Sama seperti kalau ada orang Indonesia bilang saya Indonesia, saya Pancasila. Berarti kalau ada yang nggak suka dia, seolah-olah nggak suka Indonesia dan nggak suka Pancasila. Itu kan nggak fair ya. Betul. Nah artinya kalau saya melihat sih penistaan agama ini tidak serta-merta harus kayak semuanya penistaan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang salah satu sosok yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Ustadz Felix Shaw. Dalam salah satu podcast, Felix Shaw mengungkapkan beberapa hal yang menurut saya perlu dibahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita saksikan potongan videonya terlebih dahulu. Itu bukan krisis toleransi antar umat beragama, tapi toleransi antar umat seagama. Agama juga sama ya, banyak juga ya. Ada kelompok-kelompok di Indonesia yang dia bisa menerima, mohon maaf, dia bisa menerima agama lain, tapi dia nggak bisa menerima orang-orang muslim sendiri, gitu maksudnya. Nah ini kan aneh ya. Oke, demikian ya potongan videonya. Jadi Felix Shaw ini seorang dai yang pada awalnya bukan beragama Islam, kemudian karena suatu hal sehingga dia memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun di dalam perjalanannya dia seorang mu'alaf, kemudian cara berpikir dan juga apa yang menjadi bahan-bahan referensi dalam keislamannya itu adalah Islam bercorak Hizbut Tahrir atau HTI, yang menjadi salah satu organisasi yang belum lama ini dilarang oleh pemerintah Indonesia untuk berkembang di Indonesia. Ada beberapa poin yang ingin saya soroti dalam beberapa potongan video tersebut. Yang pertama, Felix Shaw mengatakan bahwa di Indonesia bukan krisis toleransi antar umat beragama, tetapi yang terjadi adalah krisis toleransi antar sesama umat seagama. Ini cukup menarik untuk dibahas pada kesempatan kali ini, karena kalau kita berbicara tentang toleransi, sebenarnya kan yang menjadi tolak ukurnya bukan pada apakah dia seagama atau tidak seagama. Tetapi memang kalau kita melihat dalam perjalanan perkembangan agama-agama di dunia, memang permasalahan antar umat beragama ini seringkali menjadi polemik, di mana setiap umat beragama dengan agamanya masing-masing memiliki loyalitas terhadap agamanya, sehingga menganggap agama yang lain itu keliru atau salah. Sehingga polemik-polemik di dunia yang disebabkan oleh perbedaan agama, perlu ada jembatan untuk bisa mengakurkan dari persoalan-persoalan antar umat beragama. Yang dikatakan oleh Felix Shaw, katanya di Indonesia ini permasalahannya bukan toleransi antar umat beragama, tetapi toleransi antar sesama agama. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks Indonesia, ini kan mayoritas agamanya adalah agama Islam. Sehingga yang disoroti oleh Felix Shaw itu adalah toleransi terhadap sesama umat-umat Muslim, tetapi yang memiliki pemikiran dan juga keorganisasian yang berbeda. Apakah ini bisa dikatakan benar atau tidak? Tentu saja kita perlu melihat dalam aspek apa saja toleransi itu bisa digunakan. Kalau kita berbicara tentang toleransi, tentu saja ada beberapa hal yang memang harus ditoleransi, tetapi ada beberapa hal yang itu sebenarnya tidak boleh ditoleransi. Kalau seandainya kita mengibaratkan kepada persoalan antar umat beragama, seandainya ada satu agama,
kemudian berdampingan dengan agama yang lain, entah itu memiliki kekuatan yang sama ataupun ada mayoritas ataupun minoritas, ketika masing-masing umat beragama ini saling menghujat, kemudian saling menyalahkan, menimbulkan persoalan-persoalan sosial, tentu saja hal-hal seperti ini tidak bisa ditoleransi. Ketika umat Muslim menghina umat Kristen, walaupun umat Kristen itu minoritas, tetapi tetap perilaku merendahkan agama itu tidak bisa dibenarkan, dan ya ini tidak bisa ditoleransi. Kemudian ketika ada suatu agama yang ingin menguasai agama yang lain, yang ingin memonopoli masyarakat agar masuk ke dalam agamanya, ini juga tidak bisa ditoleransi nih. Tetapi toleransi seperti apa yang bisa kita toleransi? Toleransi di sini dalam konteks ya agama itu kan persoalan privat, persoalan personal. Selama tidak ada saling mengganggu, selama tidak ada saling menghina, selama tidak ada saling merendahkan, ketika bisa hidup berdampingan, maka perbedaan keyakinan itu harus ditoleransi ini. Tidak masalah seseorang itu beragamanya Kristen atau Muslim atau Hindu atau Buddha, selama masih bisa hidup berdampingan tanpa merendahkan yang lain, maka ya itu terserah agamanya mau apa. Selama dia itu bisa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, gak masalah dia agamanya apa, itu hak-hak dia kok. Hak-hak setiap orang untuk memiliki keyakinan seperti apapun, khususnya terhadap agama-agama yang diakui di Republik Indonesia ini. Kemudian bagaimana dengan pernyataan toleransi antar sesama umat seagama? Tentu saja ketika ada semisal kelompok-kelompok Muslim, karena seperti yang kita ketahui di Indonesia, kelompok-kelompok Muslim ini ada banyak coraknya. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Hizbut Tahrir, ada yang Wahabi, ada yang LDII, ada yang apalah, banyak sekali corak-corak keislaman yang ada di Indonesia. Katanya krisis di Indonesia ini lebih pada krisis antar sesama umat beragama. Yang saya lihat sebenarnya bukan krisis itu kok. Yang saya lihat keagamaan Islam di Indonesia yang berkembang, NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, nggak ada masalah selama tidak ada saling merendahkan dan juga tidak ada saling menghina. Semuanya bisa berdampingan. Namun ketika ada suatu kelompok yang merasa benar sendiri, yang kemudian menyalahkan pemikiran-pemikiran yang lain, tentu saja kelompok itu yang harus disalahkan. Kemudian yang selanjutnya, ada kelompok di Indonesia yang bisa menerima agama lain tetapi tidak bisa menerima sesama Muslim. Ungkapan ini perlu kita cermati. Yang pertama, siapa yang disebut dengan kelompok yang diungkapkan oleh Felix Xiao? Apakah itu NU atau Muhammadiyah atau FPI atau ISIS atau PUI atau Persis? Felix Xiao tidak mengatakan secara jelas kelompok mana ini. Kelompok yang katanya bisa menerima agama-agama yang lain, tetapi sulit menerima kelompok-kelompok keagamaan Islam di luar kelompoknya. Kalau kita cermati dari background Felix Xiao yang dalam beberapa waktu yang lalu itu aktif dalam gerakan-gerakan Hizbut Tahrir. Nah, kelompok mana yang kemudian sangat bertentangan dengan Hizbut Tahrir? Apakah FPI itu berseberangan dengan Hizbut Tahrir? Tentu saja FPI berbeda dengan Hizbut Tahrir. Tetapi saya kira kemarin-kemarin tidak terjadi hal yang menyebabkan adanya ketidaksukaan antara Felix Xiao dengan orang-orang FPI. Bahkan seringkali Felix Xiao bergandengan tangan dengan orang-orang FPI. Karena Felix Xiao itu ya HTI, inginnya itu mendirikan kekhilafahan. Kemudian FPI itu juga dengan falsafahnya Pancasila bersyariah. Ya hampir sama lah.
hampir sama. Sehingga kelompok yang dimaksud oleh Felix Xiao ini sepertinya bukan FPI. Tetapi siapa? Kalau bukan FPI, kemudian siapa yang dimaksud oleh Felix Xiao? Apakah Muhammadiyah atau Persis atau PUI atau kelompok-kelompok mana? Kalau kita lihat itu sepertinya kemungkinan besar yang dimaksud oleh Felix Xiao itu adalah tertuju kepada Nahdlatul Ulama. Walaupun kita tidak bisa memastikan apakah yang dimaksud itu Nahdlatul Ulama atau bukan. Tetapi dari beberapa kejadian yang kemarin-kemarin, yang paling getol menolak pergerakan Hizbut Tahrir itu adalah Nahdlatul Ulama. Ada Banser, kemudian Ansor yang memang tidak sepakat dengan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Kalau NU jelas falsafahnya jelas, kemudian landasan keagamaannya jelas, NKRI harga mati. Tidak bisa Indonesia ini dirubah menjadi kekhilafahan. Dan yang paling menentang tentang konsep kekhilafahan yang dibawa oleh Hizbut Tahrir itu adalah NU atau Nahdlatul Ulama. Maka kemungkinan besar yang dimaksud oleh Felix Xiao sebagai kelompok ini kemungkinan besar adalah NU. Kemudian apakah benar NU itu bisa menerima agama lain tetapi tidak bisa menerima sesama muslim? Seperti yang saya ungkapkan tadi di awal, kalau NU berbicara tentang agama yang lain selama agama yang lain itu tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan terhadap yang lain, NU nggak ada masalah. Tetapi kalau agama itu menyerang agama yang lain, baik itu Kristen yang menyerang Islam ataupun Buddha yang menyerang Kristen ataupun Hindu yang menyerang Buddha, tentu itu menjadi persoalan bagi NU. Karena yang diperjuangkan oleh NU itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Tetapi kalau kondisinya itu umat beragama selain agama Islam itu bisa duduk bersama, bisa menyelesaikan segala perbedaan, ya NU welcome saja, nggak ada masalah dengan agama-agama yang lain. Tolak ukur dari NU itu bukan masalah agamanya, tetapi perilaku beragamanya. Kemudian yang diungkapkan, apakah benar bahwa NU itu tidak bisa menerima sesama muslim? Sekali lagi yang ingin saya sampaikan, yang dipersoalkan di dalam NU ataupun masyarakat Nahdlatul Ulama bukan status masalah agamanya seagama atau tidak, tetapi bagaimana perilakunya. Kalau perilakunya HTI ataupun cita-cita HTI yang ingin mendirikan kekhilafan di Indonesia, tentu saja itu ditolak oleh Nahdlatul Ulama dan juga ditolak oleh negara Kesatuan Republik Indonesia ini, karena HTI ingin merongrong kedaulatan negara Republik Indonesia, ingin mengganti dasar dari Republik Indonesia. Ini statusnya sama seperti komunisme ataupun PKI, Partai Komunis Indonesia, yang pada waktu itu ingin mengganti dasar negara Indonesia yang tadinya memiliki dasar negara Pancasila, ingin diganti menjadi komunis. Kemudian HTI ingin mengganti dasar negara Indonesia yang awalnya Pancasila menjadi kehilafahan. Tentu NU akan selalu menolak pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk mengganti dasar dari negara Republik Indonesia. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.